Lembaga Dewan Adat atau LDA menyampaikan permintaan maaf soal huru-hara yang terjadi saat Menteri Kebudayaan Fadlizon mendatangi Keraton Surakarta Hadiningrat pada Minggu 18 Januari 2026. Adapun keributan di Keraton Solo sudah terjadi jelang kedatangan Fadlizon dalam acara penyerahan surat keputusan. Kala itu terjadi pembukaan paksa oleh kubu LDA dengan cara menjebol gembok-gembok pintu yang sebelumnya dikunci oleh kubu Pakubuwono XIV Purubaya. Ketua Eksekutif LDA, KPH Edi Wirabumi saat dikonfirmasi mengatakan pembukaan paksa bertujuan untuk mempersiapkan lokasi acara Kementerian Kebudayaan. Selain itu, langkah ini juga untuk melanjutkan konservasi yang sebelumnya berjalan di Museum Keraton Solo. Terkait keributan yang terjadi jelang acara, Edi menyebut hal itu dipicu miskomunikasi antara pihak penyelenggara acara dengan kubu Pakubuwono XIV Purubaya. Menurut Edi, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pihak Purubaya terkait kedatangan Fadlizon ke Keraton Solo. Edi pun menyayangkan peristiwa tersebut terjadi dan menyampaikan permintaan maaf. Lebih lanjut, Edi menekankan pentingnya SK Menteri Kebudayaan sebagai landasan hukum yang menguatkan posisi Keraton Solo dalam sejarah dan konstitusi negara. Sementara itu terkait dualisme di Keraton Solo, Edi berharap segera tercipta komunikasi bersama untuk membahas suksesi. Adapun saat ini Panembahan Agung Tejo Wulan menjalankan tugasnya sebagai pelaksana dan penanggung jawab pengelolaan keraton. Keributan di Keraton Solo ini dipicu penolakan dari kubu Purbaya soal penunjukan Tejo Wulan sebagai penanggung jawab pengelolaan keraton oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Puncaknya saat kedua kubu saling dorong di pintu Kori Gajahan. Putri sulung Pakubuwono XIII, GKR Panembahan Timur bersikeras bahwa Keraton Solo milik adat, bukan milik negara. Kemarin itu kan ada pembukaan pintu-pintu termasuk Undurwino gitu, karena mau digunakan, mau dibersihkan, itu termasuk museum juga, karena juga mau dilanjut konservasinya. Nah, ke dalam itu memang kan juga rencana peninjauan ke dalam itu harus melalui pintu itu. Nah, tadi di antara proses miskomunikasi itu akhirnya kan saya kemudian melakukan komunikasi sama Mas Restu di sana, Mas Bu Joko yang ini malah Pak Menteri itu silakan diterima, didelege, kalau ada aspirasi disampaikan sehingga bisa berjalan dengan
baik. Oh, nggih. Gitu. Tak pikir itu yang akan terjadi. Ternyata kemudian yang terjadi seperti ya saya pertama mohon maaf, ini acara kenegaraan harus ternodai oleh hal yang sebenarnya tidak perlu. Tapi apa dikata masih sudah menjadi bubur, sudah terjadi. Ya mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus tetap mencintai kebudayaan kita, karena seperti disampaikan Pak Menteri, Keraton Surakarta ini adalah bagian penting dari tapak sejarah perjalanan kebudayaan bahkan konstitusi negara. Ingat, waktu mendirikan negara Indonesia 8 provinsi dan 2 daerah istimewa, salah satunya adalah daerah istimewa Surakarta. SK Menteri Kebudayaan itu sebetulnya jalan masuk untuk kita kembali kepada sejarah konstitusi bahwa antara negara dan Surakarta, Keraton Surakarta dalam ini bahkan nanti plus Mangkunegaran itu punya posisi penting di dalam negara Indonesia gitu. Bahwa sekarang ada keluarga yang belum bisa menyatu, mudah-mudahan diberikan hidayah, nanti kita ajak ngobrol dan akhirnya akan bersatu bersama kita untuk kebudayaan, untuk jati diri kita sebagai bangsa Nusantara. Suratnya persoalan tadi, langkah kedepannya yang paling dekat seperti apa? Yang paling dekat kita melanjutkan program sambil melakukan komunikasi, karena ingat sejarah kita yang barusan aja 2004 antara Sinuhun Hangapei dan Sinuhun Tejojulan waktu itu kayak apa, pergolakannya lebih ini. Akhirnya bisa bersama kan mereka, itu satu jadi raja, satu jadi menteri. Mbok sekarang ini zaman sudah berbeda dari dulu. Mbok lakukan komunikasi, siapa tahu Tuhan memberikan jalan, akhirnya kemudian bisa bersatu juga. Nggak tahu siapa menjadi apa dan siapa menjadi apa. Hanya Tuhan yang tahu dan leluhur kalau di sini. Sehingga nanti apa yang terjadi sama-sama terhormat. Tapi kalau cara-cara yang tidak, mohon maaf, berpegang kepada etika, ya sekali lagi saya mohon maaf menyayangkan itu, tapi mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya dari kejadian. Artinya program yang dimaksud yang terus lanjut ada yang revitalisasi? Ya, revitalisasi, konservasi, komunikasi. Aparat di depan apa depan? Kiri dan kiri, nggak kiri. Situasi yang memanas di dalam Keraton Kasunanan Surakarta saat acara penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan RI terjadi pada Minggu 18 Januari 2026. Kubu Pakubuwono 14 Purbaya mengklaim ada aksi penganiayaan yang terjadi. Peristiwa tersebut terjadi di pintu Kori Gajahan sesaat sebelum acara dimulai. Kubu Purbaya berhadapan dengan kubu lainnya hingga nyaris terjadi perkelahian. Dalam rekaman CCTV, sejumlah orang bahkan sampai memanjat tembok keraton menggunakan tangga bambu sembari membawa alat yang diduga untuk memotong gembok. Setelah pintu dibuka dari dalam, sejumlah abdi dalam dan beberapa aparat masuk ke kawasan Keputren yang terhubung langsung dengan pendopo utama yang jadi lokasi acara penyerahan SK. Saat kembali menuju Sasana Sewoko, kubu LDA berpapasan dengan massa pendukung Purbaya hingga berujung bentrok.
Dalam jumpa pers pada Minggu, kuasa hukum Pakubuwono 14 Purubaya, Billy Suryo Wibowo mengklaim ada korban luka akibat kericuhan. Menurut Billy, kericuhan ini terjadi karena pihaknya tak dilibatkan dalam pembahasan. Situasi makin tak kondusif karena kehadiran pihak-pihak dari luar keraton. Berdasarkan informasi terbaru, cucu Pakubuwono 13 berinisial S dilaporkan ke polisi imbas bentrokan tersebut. Pasalnya, seorang abdi dalam berinisial FP mengalami luka-luka akibat pengeroyokan. Aparat di depan Anda. Kiri dan. Oh kiri, nggak kiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.